Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, di pertemuan pada hari ini adalah pertemuan ke-12 ya. Untuk video pembelajaran ini sudah ada ya di Leads. Jadi mungkin kalian bisa melihat ya. Kemudian mungkin saya hanya menjelaskan beberapa poin penting saja ya. Jadi kalau kalian perhatikan di dalam kita melakukan analisis sistem, salah satunya kita diharuskan membuat dokumen input dan output. Ya, jadi rancangan dokumen input dan output ini sebenarnya dibutuhkan gitu ya, ketika kita akan melakukan desain dari sistem yang akan kita bangun. Ya, seperti itu. Nah, ya di tahap rancangan ini ya kalau kemarin kita belajar kita ada menggambarkan data flow diagram, menggambarkan kamus data gitu ya. Ini kita masuk ke tahapan untuk melakukan desain input output ya, atau bisa juga lebih ke arah di IMK ya, interaksi manusia dan komputer ataupun HCI ya. Jadi menggambarkan bagaimana suatu sistem itu bisa dibentuk ya. Oke, ini mungkin saya skip ya. Jadi nanti ini hanya menjelaskan ya. Kalian bisa lihat video pembelajaran yang sudah diupload oleh dosen koordinatornya. Ya, nah, ada yang namanya perancangan output. Ya, jadi ketika kita mendesain sebuah sistem, kita perlu merancang sebuah input output atau sama ya. Kayak misalkan kita buat data kartu mahasiswa. Nah, data kartu mahasiswa berarti nanti kita akan butuh yang namanya data input ya dan data output. Nah, berarti kita butuh rancangannya seperti apa. Ya, ini juga data input. Rancangannya seperti apa. Ya. Oke. Angelin. Ya, Bu. Oke. Kalau menurut Angelin ketika misalkan ada Angelin, ada Amanda, ada Rushidah gitu ya. Ketika kalian membuat rancangan input ataupun output, kira-kira kalian bertiga ini akan membuat rancangan yang sama desainnya atau bisa berbeda-beda, Angelin? Bisa berbeda sepertinya, Bu. Bagaimana Angelin? Kalau menurut kamu seperti apa Angelin? Bisa berbeda, Bu. Input, rancangan, output. Oke, silakan Angelin. Bisa berbeda, Bu. Oke. Bisa berbeda ya. Jadi rancangan input atau output itu bisa berbeda ya. Atau sama ya, paling sederhana kayak misalkan Grab sama Gojek. Sama-sama provider ojek online. Ya, sama-sama ada pesan mobil, pesan motor gitu ya, kemudian bisa pesan makanan dan sebagainya. Tapi mereka memiliki GUI yang berbeda. Ya. Kemudian misalkan juga perbankan ya. Masing-masing punya ATM. Nah, ATM masing-masing bank saja GUI-nya juga bisa berbeda. Ya, seperti itu. Jadi output ini ya kita juga harus perhatikan. Misalkan kita mau mencetak bill ya. Kalau cetak bill di printer biasa mungkin kita
buat rancangannya agak besar. Tapi kalau misalkan di-print, kalau dulu, di taksi-taksi itu kita bisa minta, printan dari biaya ya. Tapi kalau sekarang misalkan kita pakai, eee, Bluebird, ya dia sudah connect ke email. Ya jadi kalau kalian pergi, kemudian butuh kwitansi, biasanya akan di-email sama, provider-nya. Jadi kita nggak perlu minta, "Minta dong cetakannya," gitu ya. Jadi sudah include. Nah, atau misalkan kalau kita belanja ya, belanja di supermarket, dia kan struknya kecil ya, jadi dia akan panjang, di Alfamart, Indomart. Nah, output-nya juga disesuaikan. Kalau kita beli barang misalkan di toko buku, nah output-nya juga berbeda, ya, seperti itu. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya, apakah kita akan menggunakan media yang cukup besar atau kecil, ya. Nah, ini adalah contoh dari output, ya. Nah, ini desain ini harus kalian perhatikan ya. Nah, menu-menu bar, ya, menu-menu bar ini ada yang di samping, ada yang di atas, ya, ada yang di bawah. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan, ya, seperti itu. Ini juga perlu beberapa hal ya yang perlu diperhatikan. Apakah memang mau tampilan seperti ini, ya, menu-menunya di sebelah kiri, atau mau out of the box gitu ya, menunya di tengah, nah ini bebas, ya, seperti itu. Kalau berbasis Android nanti beda lagi desainnya. Nah, jadi kenapa sih gitu ya perlu desain output. Nah, yang dari desain output ini kita bisa lihat gitu ya, apakah apa yang kita inginkan ini sudah sesuai atau belum. Nah, kalau di programmer ini sebagai dasar pembuatan program. Nah, enaknya kalau sekarang di HCI, IMK gitu ya. Jadi kita punya simulator ya. Misalnya pakai Figma gitu ya. Jadi seolah-olah aplikasi yang sudah jadi padahal belum. Ya, ini bisa kita gunakan seperti itu. Nah, langkah-langkahnya ini menentukan kebutuhan output, ya, kemudian, nah, kemarin kita sudah membuat DFD. Dari DFD itu sebenarnya gitu ya, kita bisa melihat kira-kira ada berapa form yang harus dibentuk. Ya, kemarin ada data input, data output. Nah, dari sana kita sudah bisa membayangkan, oh nanti misalkan ada 11 data input, ada 12 data output misalkan gitu ya. Nah, ini bisa dari DFD yang kita buat. Kemudian menentukan parameter ya, fungsi kegunaan dari dokumen input, sumber data, kondisi output media, dan bentuk output ini juga harus diperhatikan. Nah, kemudian ada macam-macam bentuk laporan. Ya, jadi ada laporan yang berhierarki, ya, kemudian laporan yang membandingkan data horizontal, vertikal, counterbalance, ya, ataupun laporan untuk memonitor variansi data, ya, bisa variansi report atau exception report. Nah, kemudian laporan berhierarki. Ya, jadi kalau berhierarki ini sebenarnya untuk memfilter. Memfilter ini artinya apa ya? Ada pemilihan data yang ingin ditampilkan. Ya. Nah, sama kayak misalkan di Excel ya, ada filtering. Oh, saya cuma mau cari mahasiswa sistem informasi. Nah, maka akan saya filter mahasiswa sistem informasi saja. Mahasiswa sistem informasi S1 misalkan. Ya, yang lainnya nggak akan ke bawah. Kemudian ada responsibility report. Ya, jadi ini untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu laporan. Ya, jadi misalkan untuk masing-masing divisi ini mungkin bisa berbeda ya. CEO tampilannya seperti apa, spesialis media seperti apa. Atau secara sederhana misalkan kayak mahasiswa ya. Mahasiswa mau buka si akad. Nah, maka tampilan si akad mahasiswa dengan si akad dosen akan berbeda. Kalau dosen
dia bisa edit nilai misalkan, input nilai. Kalau mahasiswa hanya view saja. Nah, tadi ya, ternyata view antara user dibuat berbeda. Nah, ini contoh filter report ya. Oh, filter by customer project. Berarti ini hanya berdasarkan user yang dibutuhkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh responsibility report. Ya, misalkan di sini ya, ini by manager tidak ditampilkan. Ya, yang tadi saya bilangnya mungkin untuk beberapa poin ini tidak review ya, tidak ditampilkan. Jadi hanya bisa di-view oleh departemen atau divisi yang memang memiliki hak akses untuk masuk. Ya, jadi kalau kita mau membuat sebuah aplikasi, kita juga harus perhatikan ya hak aksesnya. Ya, jadi bisa read atau kita bilang matrix root. Matrix root. Ya, seperti itu. Read, update, dan delete. Ya, yang tadi untuk nilai bahkan dikejar pun nggak bisa gitu ya. Merubah nilai, misalkan dia hanya bisa view saja. Ya, ini contoh horizontal report ya. Jadi dia buatnya seperti ini. Ya. Ada keterangannya ya, kemudian per tahunnya. Nah, ini adalah vertical report ya. Jadi dibuat urut seperti ini. Nah, mau buat seperti ini atau seperti ini sebenarnya tergantung dari kalian ya. Tidak ada konsensus yang mengharuskan. Tapi tergantung dari estetika, kemudian juga kemudahan dalam proses pembacaan. Ya, seperti itu. Nah, ini ada counterbalance report ya, ini juga bisa dibuat seperti ini. Ya, life expectancy, special remarks ya. Ini juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian variance report. Ya, jadi dia bisa membandingkan standar dengan hasil aktual yang diperoleh. Nah, ya. Misalkan peramalan seperti ini, aktualnya seperti ini, nah variansinya berapa? Ya, ternyata ada selisih ya 2,2% misalnya seperti itu. Ya, ini juga bisa didesain disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada exception report. Ya, ini seperti variance, tapi beberapa kuota atau batasan dibuat untuk proses atau aktivitas. Ya, seperti itu. Jadi ini poin-poin penting ya di dalam kita melakukan desain terhadap rancangan aplikasi yang mau kita bangun atau kita kembangkan. Nah, kemudian ada perancangan input. Ya, tujuannya apa nih? Nah, mengkonversi data mentah ke dalam informasi yang berguna. Ya, kalau tadi outputnya ini mengontrol jumlah data input, menghindari kesalahan data, keterlambatan proses, kemudian pengolahan sederhana, kebutuhan input sistem, parameter dokumen, input. Nah, kegiatan yang menggunakan data input ini bisa insert, delete, update ya di dalam sebuah database. Kemudian menggabungkan dengan data lain, masukkan dan proses, memulai aksi, mengadakan dialog dengan sistem. Ya, jadi kemarin kalau kita belajar pembuatan data flow diagram, ya ada input, ada proses. Nah, input ini biasanya adalah masukan yang dibutuhkan. Sedangkan kalau output ini hasil dari sebuah proses. Ya. Nah, mengadakan dialog ini forum sistem, ya. Sama ketika kalian mau mengambil uang misalkan di ATM. Nah, kan ada dialognya ya. Dialog manusia dengan mesin. Ada tombol
tombolnya, kemudian ada tampilan menu. Nah, itu yang akan membantu meng-guideline dari user untuk bisa berkomunikasi dengan sistem. Ya, bayangkan ya, ketika kita kita menggunakan ATM tapi tidak ada menu untuk komunikasi. Nah, kalau ini kan ada ya, masukkan kartu, masukkan PIN. Ada proses interaksi, itu yang harus dipikirkan. Jadi ketika kita membuat sebuah sistem, ini harus kita perhatikan GUI-nya sebenarnya, dialognya seperti apa. Ya, itu sama kayak kalian misalkan lagi download, ketika tidak ada indikator progres dari data yang di-download, ini akan jadi sebuah permasalahan. Ya, seperti itu. Nah, ini media yang bisa digunakan untuk melihat data input ya, jadi paper, form, ya, electronic form, direct entry devices, codes, dan natural language. Ya. Nah, kemudian dokumen dasar. Jadi bisa pakai formulir ya untuk meng-capture data atau dari dokumen dasar ya. Nah, manfaat dokumen dasar ini bisa membantu pembuktian transaksi yang sah ya, atau backup dari file-file yang ada di dalam komputer. Ya. Nah, ini ada kertas yang digunakan, ukuran warna, judul, ya, nomor urut, spasi, jumlah tembusan, caption, instruksi di dalam dokumen dasar, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya. Jadi, misalkan gitu ya, kalau sekarang kita melakukan transaksi menggunakan mobile banking, ya. Kemudian ketika kita berhasil transfer, ini juga ada notifikasi, ya, yang dikirim ke email biasanya seperti itu. Atau misalkan kalau sekarang untuk menghindari pembayaran biaya transfer, misalnya kita pakai Flip. Nah, Flip ini tinggal kita kirim aja link bukti transfernya. Nggak perlu terlalu sulit. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah macam-macam caption yang bisa digunakan ya. Misalkan ada box caption. Ya, jadi ini dicetak dalam kotak dan data harus diisikan di dalam kotak tersebut. Ya, misalkan ya, ini caption menikah, nih tinggal dipilih ya. Menikah ya, misalkan umur di atas 17 tahun, ya misalkan seperti itu. Ya, ini adalah contoh, tinggal milih aja. Ya, ini adalah contoh caption ya. Atau horizontal, jadi dia dibuat urut ke samping. SD, SMP, SMA, atau checklist ya ke bawah. Ya, tinggal kita centang. Atau block space caption. Nah, jadi ini ada kotak-kotak ruang kosong yang harus diisi dengan data. Misalkan gitu ya, nomor faktur. Ini dikasih berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi kalau salah memasukkan, ini dia sudah berpikir, oh berarti memang harus 7 digit ya. Kayak misalkan NRP. NRP kalian ini ada 10 digit. Berarti nanti dia akan dikasih 10 kotak. Ya, seperti itu. Kemudian scannable, ya, form caption. Ini yang bisa diisi, yang dibaca oleh alat scanner. Ya, kayak misalkan kalian ikut UTBK. Ya, di UTBK itu biasanya pembacanya menggunakan alat scanner. Ya, makanya kalian disuruh menghitam-hitamkan pakai pensil B2. Nah, kemudian ada code. Ya, jadi ini untuk mengklasifikasi data.
masukkan data ke dalam komputer, mengambil informasi. Nah, dibentuk dari kumpulan angka, huruf, dan karakter-karakter khusus. Ya, pengkodean ini sebenarnya. Nah, pengkodean ini sebenarnya dibutuhkan nanti ketika ketika sistem sudah berjalan untuk membantu mempermudah ya di dalam kita mengambil sebuah informasi. Sama ya kayak NRP kalian, FIK saja berbeda. Walaupun depannya sama ya. 210 misalkan 5. Nah, 5 ini adalah Fakultas Ilmu Komputer. Nah, 11 informatika, 1 sistem informasi, 02 itu adalah D3 sistem informasi, misalnya seperti itu ya, untuk membantu mempermudah proses pencarian informasi. Nah, poin 7 pembuatan kode. Nah, yang paling mudah, kode ini adalah harus mudah diingat. Ya, jadi jangan sampai ketika membuat pengkodean, ini sulit sekali. Nah, kayak kode kalian kan walaupun 10 code, ya 10 digit, tapi apa? Mudah diingat. Oh iya, 2020. Ya, depannya adalah tahun masuk. 2010. Ya, ini berarti 2000, tahun 2020. 511, oh, mahasiswa informatika. Belakangnya adalah nomor urut kalian. Kemudian unik, ya, bisa mudah dibedakan, fleksibel, ya, artinya apa? Ketika kalau kita bikin kode NIM gitu ya, di depannya tidak ada tahun masuk, berarti apa? Kalau misalkan kita mahasiswa pertama 1000, 2000, 3000, 4000, nanti kalau sudah 1 juta digitnya tambah panjang. Enggak gitu, ya. Jadi kita buat kotak yang tetap tapi sifatnya fleksibel, bisa dipakai sampai lama. Konsisten, distandarisasi, spasi dihindari, hindari karakter yang mirip. Nah, panjang kodenya harus sama. Ya. Jadi NIM kalian itu kan nggak berbeda ya. Sama satu orang dengan orang yang lain. Nah, kemudian syarat desain input, ini ada keyboard, mouse, touchscreen, dan lain sebagainya. Syarat desain input apa? Ini hanya data variabel ya, bukan konstan. Tidak perlu menginputkan data yang dihitung atau disimpan dalam program, gunakan code untuk atribut-atribut yang sesuai. Nah, jika untuk mengumpulkan data bagaimana? Nah, cantumkan instruksi pengisian form. Minimalkan jumlah tulisan tangan, urutkan data yang harus diisi ya, seperti urutan membaca buku, dari kiri ke atas, gitu ya, kiri ke kanan, atas bawah. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian jumlah input ini harus dimonitor, ya jangan sampai ada yang terlewat. Pastikan data yang diinputkan adalah valid. Eksistensi ini harus ada atau tidak, ya. Ada tipe data, ada domain, nilai-nilai kombinasi, self-checking digit, dan format. Jadi kayak misalnya kita memasukkan kita, oh nggak lengkap, misalkan gitu tidak sesuai, karena harusnya misalkan 10 digit, ini masukinnya hanya 3, ya. Ini juga harus diperhatikan dengan baik. Nah, identifikasi input system dan review kebutuhan pemakai. Pilih kontrol GUI yang sesuai ya, ada text box, radio button, checkbox, list box, drop down, combination box, dan button. Nah, kalau kalian sudah belajar HTML gitu ya, mungkin ini sudah terbiasa ya, ada beberapa GUI yang bisa kalian gunakan. Ya, pakai text box, misalkan untuk memasukkan nama, radio button, pilihan, checkbox juga sama gitu ya. Cuma kalau checkbox kan bisa milih lebih dari 1. Ya, list box ini yang turun ke bawah, drop down list juga sama. Ya, combination box atau button ya. Ini bisa digunakan untuk trigger
Nah, desain validasi dan tes input ini menggunakan beberapa kombinasi alat bantu layout dan prototyping, ya. Jika perlu buat desain dokumen sumber. Nah, ini tipe pakai komputer ahli atau pemula, ya. Diasumsikan pemakai adalah pemula, ini perlu memperhatikan faktor pemakai, human engineering, dialog, dan istilah, ya. Jadi ketika kita merancang sebuah desain sistem, ini juga harus diperhatikan ya, untuk orang tua, untuk anak-anak gitu ya. Ini desainnya juga pasti berbeda. Anak kecil mungkin butuh suara, butuh animasi, ya tapi kalau sudah semakin berusia, semakin banyak gerak, terlalu cepat, nah orang tua ini akan sulit. Ya, kemudian human engineering. Jadi misalkan tombol inputnya di bawah, ya, kemudian datanya di atas. Wah, itu tadi ya, kurang ergonomis. Ya, dialog dan istilah ini juga harus diperhatikan dengan baik. Ya, untuk beberapa hal mungkin kita bisa memilih bahasa. Ya, bahasanya apakah bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini adalah hal-hal yang sering muncul ya dalam desain antarmuka. Penggunaan singkatan komputer yang berlebihan, desain tidak jelas. Nah, kemampuan membedakan tindakan alternatif yang harus dipilih pemakai, problem solving tidak konsisten, desain tidak konsisten. Ya, nah, biasanya ketika kita membangun desain, bikin sistem, kalau misalkan warnanya merah putih ya dia akan terus tuh. Mau menu awal, tengah, akhir, dia akan sama. Ya, nah kalau misalkan menunya di sebelah kiri, nah aksinya di sebelah kanan dia akan terus seperti itu. Enggak nanti di halaman pertama misalkan menunya sebelah kiri, halaman kedua di atas, halaman ketiga di bawah. Ya, jadi harus konsisten. Makanya apa? Di sini disebutkan ya, pahami user dan tugas mereka, libatkan user, uji sistem, lakukan proses desain secara iteratif. Nah, ini harus semuanya apa? Melibatkan user. Ya, karena nanti yang akan menggunakan aplikasi adalah user, ya. Nah, syarat-syarat desain antarmuka, ya. Jadi layout layar harus diformat agar berbagai info, perintah, pesan muncul di area layar yang konsisten, ya. Kemudian pesan perintah jangan terlalu panjang, jangan terlalu sering memakai atribut display yang mengganggu blinking, highlight, ya. Jadi jangan terlalu banyak warna-warni gitu ya. Highlight yang membuat mata kurang nyaman, ya. Nilai default ini dibuat jelas, error yang mungkin dibuat oleh user. Nah, kalau ada error apa? Ya, harus diselesaikan terlebih dahulu. Kayak misalkan dia mau register, tapi ada beberapa data yang belum diisi. Ya, dan ternyata data isinya ini wajib diisi. Kalau dia belum memenuhi hal tersebut, maka jangan sampai dia bisa melanjut ke page yang lain. Jadi harus error tersebut diselesaikan dulu. Ya. Nah, jika user melakukan hal yang membahayakan sistem, keyboard terkunci dan pesan meminta bantuan teknisi harus dimunculkan. Ya, jadi kalau misalkan sama kayak kita ya, nggak sengaja mencet tombol delete. Nah, biasanya ada notifikasi. Apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Nah, ya, harusnya seperti itu. Tapi ada beberapa aplikasi ya, saya pernah nyoba nggak sengaja ke delete, nah, hapus beneran dan tidak ada undo atau redo-nya. Nah, ini bahaya sekali sebenarnya. Nah, jadi kalau sebagai sebuah sistem lebih baik undo dan redo ini disiapkan ya, jadi akan membantu sekali user di dalam mengerjakan pekerjaannya. Kemudian syarat-syarat dialog, gunakan kalimat sederhana dan benar, jangan mencoba melucu gitu ya, jangan menghina. Nah, jadi kalau kita bikin desain antarmuka biasanya sih memang kalimatnya baku ya, dan gunakan jargon komputer, hindari singkatan, konsisten dengan pemilihan istilah,
pilih istilah yang tepat, buat bagan dialog antarmuka, ya, jadi chat diagram. Kalau sudah register, dia akan ke menu mana lagi ya? Register, ada notifikasi berhasil gitu ya. Kemudian dia harus sign in, nah baru dia bisa manipulasi data dan aplikasi ya yang ada di sistem. Kalau bisa buat prototype dialog, umpan balik, kembali ke langkah 1 atau 2 ya, seperti itu. Nah, apa yang membuat baik sebuah script input usernya? Siapa mereka? Form layout, ya, perhitungan white space, action button, get sensible data, drop down menu, good online help, ya, help menu, error feedback, respond for error. Nah, jadi sebenarnya banyak poinnya yang bisa membuat interaksi antara user dengan sistem ini menjadi semakin baik ya. Jadi bisa saja mungkin ketika kita melakukan desain kita bisa bertanya kepada usernya ya. Ini nyaman nggak ya buat kamu gitu ya. Sehingga apa? Sehingga akan membantu mempermudah di dalam proses berinteraksi dengan sistem. Atau sama ya kayak kita misalkan masuk ke dalam mall ya atau masuk ke dalam sebuah gedung. Biasanya di gedung itu akan ada peta ya. Posisi kalian ada di mana. Itu akan sangat membantu sekali. Oh, berarti kita ada di lantai sekian, sebelah kirinya tangga darurat misalkan. Sebelah kanannya misalkan untuk lift ya. Nah, itu untuk sebuah rumah gitu ya. Untuk sebuah gedung itu biasanya mereka menggunakan kemudahan seperti itu. Ya, bayangkan ketika kita akan melakukan interaksi dengan sebuah sistem. Ya, jadi harus bisa membantu mempermudah. Oke, perancangan proses sistem. Ya, tadi ya, ini penggambaran flowchart DFD ini membantu sekali di dalam proses sistem. Ya, jadi bisnis proses ini kan digambarkan di data flow diagram. Ya, nah di bisnis proses ini akan kelihatan proses-proses apa saja yang memang ada dan memang menjadi poin penting di dalam kita melakukan desain terhadap sistem. Nah, tipe prosesnya ada batch ya. Jadi kalau batch ini dikumpulin dulu, baru diproses. Ya. Kalau sekarang kayak rata-rata jarang batch processing-nya. Jadi semua input data dan sebagainya sudah dibuat online. Kalau dulu mungkin ketika belum meluas ya pemanfaatan internet, ini banyak sekali masih batch processing. Ya, tapi kalau sekarang rata-rata sudah online, sudah nggak ada lagi sekuensial seperti ini. Nah, online processing, data diinputkan ya, dan langsung diproses. Sama seperti kayak kalian mengisi KRS, ini sudah online. Kalau dulu KRS itu adalah batch processing, jadi mahasiswa mengisi pakai kertas, dikasih ke Dikjar, sama Dikjar akan diproses satu persatu, itu batch. Ada remote batch. Ya, jadi ini kombinasi batch dan online. Data dimasukkan secara online atau offline, ya kemudian dikumpulkan dalam batch sebelum akhirnya diproses. Ya. Nah, kemudian real time. Nah, apa bedanya real time sama online processing? Ya, jadi kalau online processing belum tentu real time ya. Mungkin dia bisa diolah pakai batch, ya dikumpulin dulu. Kayak misalkan saya mau gabung
jadi alumninya UPN misalkan, ya. Ketika saya nggak langsung di-approval karena harus diperiksa dulu misalkan, "Nih Juni Widya Astiwi ini bener nggak ya mahasiswa, alumni mahasiswa UPN? NRP-nya bener, alamatnya bener, wajahnya bener, baru di-approval." Misalkan seperti itu. Tapi kalau real time, kayak kalian mengambil data di bank, ya ngambil uang di bank, saat itu juga datanya langsung berubah, ya. Jadi mekanisme pemrosesan yang cepat, sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Ya, saya kirim uang ke Elianti misalkan jam 1.45 gitu ya, Elianti nerima di waktu yang sama. Ya nggak perlu pakai lama seperti itu. Kemudian ada rancangan database, ya. Jadi kalau di DFD kan kemarin kita sudah belajar ya. Kalau di DFD nanti pas di diagram nol atau overview akan muncul data store. Data store itu ketika diimplementasikan nanti akan menjadi sebuah database management system. Ya, di pengelolaan ini ada di DBMS-nya. Jadi kita bisa membayangkan, oh iya, nanti aplikasi yang kita bangun ini terdiri dari beberapa database, misalnya seperti itu. Terdiri dari beberapa database atau hanya satu database, tapi terdiri dari beberapa table, ini juga bisa dilihat. Ya. Nah, tipe database yang cukup dikenal ya, ada hierarki, jaringan, dan relasional. Nah, kalau dulu mungkin kita lihat ya database ini lebih ke hierarki atau model jaringan. Ya, kalau saat ini mungkin relasional yang lebih dominan. Ya, jadi lebih banyak RDBMS. Nah, RDBMS ini ada 3 skema, ada eksternal, konseptual, dan juga internal. Ya. Nah, kemudian ada control system. Ya, nah, ada ancaman ya bisa kesalahan manusia, perangkat lunaknya bersifat merusak, disadap, aksesnya tidak sah, kehilangan database, atau kegagalan landasan teknologi ini juga bisa menjadi sebuah ancaman. Sehingga apa? Sehingga perlu pengontrolan, ya, pencegahan, pendeteksian maupun pengkoreksian, ya, supaya apa? Supaya bisa diminimalisir ancaman yang mungkin terjadi, ya. Jadi banyak mungkin kelalaian karena user interface-nya mungkin kurang baik ya. Jadi ketika user masuk kemudian berinteraksi dengan sistem, ini terjadi kegagalan atau kesalahan. Kok nggak bisa-bisa ya? Kenapa ya? Ternyata sistemnya memang agak sulit, ya sulit dipahami misalkan seperti itu. Atau kayak sekarang misalkan kita mengambil data dan informasi yang ada di internet ini juga harus diperhatikan dengan baik. Ya, karena banyak sekali virus ya yang mungkin ditempelkan di dalam aplikasi tapi kita nggak tahu gitu ya. Ini juga harus diperhatikan dengan baik. Nah, ada jaringan ya, ada segmen bidang usaha, ya, ada modelan. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, lokal area network. Nah, apakah cocok untuk di seluruh usaha? Segmen jaringan ini topologinya ada bus, ada start, ada ring. Ya, ini juga pemilihan ini disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi. Oke. Nah, nah
Misalkan gitu ya, di sini kalian lihat sebuah GUI ya di portal Sinta ya. Kalau kalian perhatikan di sini menu-menunya dia taruhnya di atas ya. Ada home, about, author, subject, affiliation, sources, registration, FIQ dan author login ya. Dia buat seperti ini. Ya, ini ada image di sini. Nah, searchingnya di sini ya. Ada proses searching di sini, ada misalkan dokumen Scopusnya, ini affiliationnya, number of journal, ya publication. Nah ini dia pakai visualisasi ya dalam bentuk grafik. Ya jadi dia menggunakan data visualisasi. Ya. Nah pemilihan seperti ini juga dengan beberapa pertimbangan. Ya kalau kalian lihat ngapain ya di sini ada bar chart. Ya di sini ada grafik juga ya di sini juga ya. Nah tadi karena ini adalah situs yang memang untuk melihat ya perkembangan dan juga dia ingin membantu mempermudah dengan adanya grafik ini ya kita bisa membayangkan ya bahwa publikasi ini ya publikasi ini yang tertinggi adalah di UI ya. Kemudian di sini Sinta yang paling banyak ini kalau kalian lihat ada di Sinta 3. Jadi bisa langsung kebaca. Nah, ini akan membantu pengambil keputusan di dalam membuat kebijakan. Ya, oh ternyata ini sudah bagus nih gitu ya. Tapi ternyata Sinta 1 kok cuma sedikit. Yang paling banyak ada di rank Sinta berapa nih? Sinta 3 ya. Seperti itu ya. Terus Scopus dokumen. Oh, dulu di 2005 hanya segini, melandai, kemudian meningkat di 2019 dan 2020. Tapi 2021 dia menurun kembali. Ya, kemudian Google Scholar dokumen juga ya. Ternyata menurun 2021. Ini nggak tahu juga kenapa. Apakah efek pandemi ya di 2020 ini tinggi sekali, tapi di sini melandai juga. Ya, seperti itu. Jadi ketika kalian membuat sebuah dokumen input maupun output ini juga harus diperhatikan ya. Nah ini ada juga menunya dengan URL yang lain juga. Nah kemudian bagaimana dengan menu search? Nah ini dia punya menu search di sini dan juga menu search di sini. Saya nggak ngerti juga ya kenapa harus ada dua di sini. Ya apakah mubazir atau enggak ya, seperti itu ya. Jadi ini salah satu contoh. Atau misalkan di nah misalkan gitu ya. Nah, ini tampilannya yang sederhana seperti ini saja. Ya. Enggak grafik hanya di sini aja, ini cuma urut seperti ini saja. Ya. Kita coba masuk ke Garuda. Kayaknya nggak bisa ya. Loadingnya sulit.
Oke, misalkan di sini ada Google Form. Ya, kalau kalian lihat di Google Form ini dia sebenarnya salah satu ini sudah ada template-nya ya. Saya pilih yang sudah ada template-nya walaupun nanti kalian bisa lihat ya. Di sini bisa add question, import question, add title, add image, add video gitu ya, add section. Ini juga sama ya. Ini misalkan untuk judulnya, ini misalkan untuk text box, teks gitu ya. Kemudian ini radio buttonnya, ini untuk teks, ini untuk checkbox gitu ya, bisa pilih lebih dari satu. Ya ini contoh aja gitu ya. Nanti mungkin ketika kalian desain pakai apa namanya sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan, itu juga tinggal kalian pilih. Ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya kegunaan dari dokumen input dan output. Ya, kalau dulu mungkin kita belajar membuat dokumen input dan output itu menggunakan kertas apa yang namanya saya lupa ya, CRC gitu ya, ataupun kertas input ya. Bentuknya kayak buku matematika yang kotak-kotak kecil tapi dia lebar sekali. Ya, berapa kali lipat ya, sekitar 4 atau 6 atau 8 lah gitu ya. 8 buku lebar sekali. Jadi kita merancang di sana. Nah, berdasarkan pixel-pixel. Bayangkan ya, berdasarkan materi yang bukunya tuh kotak-kotak kecil gitu ya. Kalau dulu kita belajar SMA mungkin pakai buku kotak-kotak itu. Nah, itu juga sama, tapi kalau sekarang gitu ya, rata-rata kita membuat rancangan dialog ini bisa menggunakan Figma ya. Di sini saya nggak ada. Nah, ini dia. Nah, kita bisa membuat seperti itu. Nggak ada ya. Ya, garis besarnya seperti ini ya. Nanti kalian bisa menggunakan, mungkin nanti kalian juga dapat ya mata kuliah tersebut. Ini bisa digunakan untuk merancang desain input yang dibutuhkan ya, desain input atau output yang dibutuhkan. Jadi kalau sekarang mungkin lebih lebih enak, kalau salah tinggal dihapus, nggak banyak paper yang digunakan ya, atau paperless. Nah, ini contoh ya. Ini kemarin saya buat seperti ini gitu ya. Nah, ini pinpoint. Nah, kalian bisa buat seperti ininya aja boleh ya. Nah, kalau saya mau buatnya seperti ini nih di menu awalnya, yang kedua seperti ini, ketiga sebenarnya boleh bikin pakai ini aja dulu ya, pakai sketsa ya, seperti itu. Nggak harus bikin langsung menggunakan aplikasi ya. Jadi bikin sketsanya aja dulu, terserah mau bikinnya pakai kertas ya. Oke. Baik, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini dan kehadiran dari rekan-rekan mahasiswa.
Semoga apa yang sudah disampaikan bisa memberikan pencerahan bagi kalian untuk dapat diimplementasikan di dalam kegiatan merancang dan melakukan analisis kebutuhan terhadap rancangan sistem informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.